sebaik-baik tempat di dunia ini adalah masjid. Jadi orang yang dimasukkan masjid ini orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Allah yang maha mulia telah memuliakan hamba-hambanya yang mulia, ditempatkan di tempat yang mulia dan mengamalkan amalan-amalan yang mulia pula dari ittiba atau dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكون من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah. Hadirin tuan-tuan, para ulama, para kiai, sesepuh kami, kita bersyukur kepada Allah pada pagi hari ini ditempatkan tempat yang paling mulia di dunia ini. Khairul biqa masajidullah. Sebaik-baik tempat di dunia ini adalah masjid. Jadi orang yang dimasukkan masjid ini orang yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Allah yang maha mulia telah memuliakan hamba-hambanya yang mulia, ditempatkan di tempat yang mulia dan mengamalkan amalan-amalan yang mulia pula dari ittiba atau dari tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia pula. Maka kemuliaan ini bagaimana supaya tetap berada pada diri kita apabila kita istiqomah di dalam mengamalkan amalan-amalan yang istimewa yang mulia pula yang telah dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dulu kita di sini adalah karena kemuliaan yang diberikan Allah pada kita, rahmat kasih sayang kepada kita. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka dengan kekuasaan Allah, dengan ridho Allah Ta'ala, kita dicelikan mata kita sehingga mata kita bisa melihat dunia ini yang tadinya tadi malam kita telah dimatikan dalam mati yang sementara. Maka pagi hari ini Allah telah gerakkan otot-otot kita, nafas-nafas kita, jantung kita tetap berdetak. Kemudian juga paru-paru kita ini berkembang kempis. Kemudian ginjal kita ini telah menyaring daripada darah-darah kita yang tadinya kotor, kemudian dibersihkan. Ini semua adalah rahmat dari Allah Ta'ala yang kita tidak menyadarinya. Duduk kita, kaki kita bisa ditekuk ini suatu kenikmatan. Karena ada kaki yang tidak bisa ditekuk hari ini. Kemudian tangan pun bisa bergerak. Ini karena rahmat Allah Ta'ala, digerakkan oleh Allah Ta'ala. Tidak ada satupun di dunia ini yang bergerak dengan kemauan sendiri. Semua di bawah pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kesyukuran ini wajib kita wujudkan dalam bentuk apa hadirin? Kalau orang ini bersyukur hadirin, maka arti syukur ini di sini adalah bagaimana dia menjalankan nikmat ini, menunaikan nikmat ini sesuai dengan perintah Allah dan ittiba kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, dunia kita ini hadirin adalah dunia sementara dan kita pada hakikatnya ini menuju kepada kubur kita hadir. Mungkin yang hadir di sini 1 tahun lagi atau mungkin 1 jam lagi
keluar dari masjid langsung dead ya, alias meninggal. Bisa jadi hadirin. Atau yang ngomong pertama kali ini, setelah ngomong ternyata jatuh, mati dia. Maka kita harapkan mati dalam keadaan husnul khatimah. Kita mengharapkan, memohon kepada Allah Ta'ala mati dalam puncak pengorbanan kita hadirin. InsyaAllah hadirin. Kita niatkan, kita gerak ke seluruh alam. Maka ini ada ceritanya hadirin. Jadi Abu Ayyub Al-Ansari ini dalam perang laut, dalam suatu peperangan ini, maka dalam mereka ini berlayar di bahteranya, di samudera yang luas menuju ke Turki sana. Maka sahabat ini telah menggandengkan kapalnya, sehingga mereka ini merapatkan kapalnya di kapalnya Abu Ayyub Al-Ansari. Yang waktu itu Abu Ayyub Al-Ansari diundang makan. Diundang makan. Ini ada dalam yaitu sahabat. Pada waktu itu Abu Ansari sedang puasa. Abu Ayyub sedang puasa. Maka karena dia mendapat undangan makan ini hadirin, undangan makan, maka dia berkata, aku ini kamu undang, padahal aku sedang puasa. Tapi aku ingat hadis Rasulullah SAW. Di mana hadis ini juga diceritakan dalam riwayat yang lain, yang isi ada 6 perkara. 6 perkara. Di mana hadis yang lain telah dikatakan, Rasulullah telah sabdakan, hakul muslim ala muslim situn. Hak seorang muslim terhadap muslim yang lain ada 6 perkara. Apa kata Rasul yang pertama? Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau kita bertemu dengan saudara kita, kita ucapkan salam untuk memberikan doa kepadanya, doa keselamatan. Assalamualaikum. Maka karena dia ini didoakan, maka dia membalas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan keselamatan, barakah, rahmat Allah tetap pada kamu. Inilah keindahan seorang muslim, saling mendoakan. Wa idza da'aka fa'ajib. Kalau kamu diundang, datang. Nah, pada waktu itu Abu Ayyub nih diundang makan. Maka dia datangi, kemudian dia makan juga. Karena apa? Idkhalus surur fi qulubil muslimin li shadaqah, atau termasuk amal soleh. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Jadi masukkan rasa kegembiraan, keceriaan ke hati seorang muslim, ini adalah amal soleh. Dan ini tuntunan daripada Rasulullah. Padahal kalau menurut nafsu dia ini, nafsu daripada Abu Ayyub Al-Ansari nggak akan mau dia, karena dia dalam keadaan puasa, suruh makan. Ini sudah amalan saya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Demikian juga Abu Bakar. Abu Bakar ini mengundang orang ke rumahnya. Maka tamu ini disuruh makan. Maka tamu ini tidak mau makan kalau tidak bersama Abu Bakar. Padahal Abu Bakar apa? Puasa pada waktu itu. Maka akhirnya dia ya terpaksa aku tidak mau ya. Karena apa? Ini sudah sumpah ini, saya tidak akan makan kalau tidak bersama kamu. Dipaksain. Akhirnya dia makan. Kemudian yang ketiga hadirin, yang ketiga daripada nasihat Rasulullah kepada umatnya, pada kita juga, wa idastan sahaka fansah. Kalau ada saudaramu yang minta nasihat, maka nasihat. Contohnya begini hadirin, saya ini punya penyakit, sudah lama saya punya penyakit. Penyakit saya ini adalah penyakit kencing manis. Gimana ini? Apa kita langsung menyarankan dokter kamu? Tidak. Maka bagaimana? Kita tanya, yang buat penyakit siapa? Allah. Mintanya kepada Allah. Caranya bagaimana? Jadi teorinya bagaimana? Caranya bagaimana ini? Untuk supaya kita mendapatkan kesembuhan. Ya kita minta kepada Allah, sholat 2 rakaat, sholat hajat 2 rakaat. Minta kepada Allah. Nah, baru kemudian setelah itu apa yang perlu kita kerjakan, kita kerjakan. Apa minum obat. Tapi kalau dia sholatnya benar, dengan Fatihah dia baca, sudah selesai masalah. Nah, tapi memang penyakit ini diberikan kepada Allah, diberikan oleh kita kepada Allah adalah untuk apa? Mengurangi dosa kita. Kalau kita sabar. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu diantara salah satu nasihat. Banyak nasihat yang lain. Kemudian yang keempat,
Wa idza atasa fahamidallah fashammidhu. Kalau saudara kita ini bersin, maka dia ucapkan alhamdulillah. Apa yang kita jawab? Yarhamukallah. Jangan-jangan tuan-tuan nggak hafal ini. Yarhamukallah. Singkat aja. Yarhamukallah. Atau sudah hafal tidak pernah diamalkan. Kalau diamalkan ini, nah ini akan ditambahi lagi ilmu-ilmu yang lain. Maka yang didoakan yarhamkallah, mudah-mudahan Allah merahmati engkau, maka dia mendoakan juga yahdikumullah wa yuslih balakum. Aku sudah tahu itu, sudah pernah dengar itu. Ya kamu amalkan apa enggak? Ya penting kan begitu. Kamu sudah doakan yarhamkallah, kamu tidak mau mendoakan. Ini bagaimana? Tidak ada timbal baliknya. Maka yahdikumullah, mudah-mudahan Allah memberi hidayah. Wa yuslih balakum, memperbaiki ahwal keadaan kamu. Yang darinya tidak baik menjadi baik, yang tadi kasar, yang tadi kejam menjadi lembut. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, wa idza marida fa'udhu. Kalau ada yang sakit datangi. Mereka ini orang sakit ini lembut hatinya, mudah menerima apa saja. Oh, kamu ini sakit apa? Kencing manis. Oh, gampang itu obatnya. Oh, gampang gimana? Kamu sholat dulu 2 rakaat, sholat hajat, kemudian Allah berikan obat. Apa itu? Bajing. Bajing kamu sembeli, kemudian kamu makan, enak kan? Loh, kan haram itu. Enggak. Jadi obatnya kencing manis adalah daging bajing misalnya. Contohnya. Wah, saya itu nggak pernah makan kayak tikus itu bajing. Ya, jadi ada itu, ya. Jadi saya di sana ada, di desa saya itu ada seorang kiai kena kencing manis, maka dia suruh carikan bajing. Nah, bajing ini kemudian setelah diambil kepala dipotong, kaki potong, kemudian dagingnya kemudian direbus, dikukus itu dengan diberi asam yang apa itu namanya, yang untuk masak itu asam gitu ya. Nah, ini terus daging, kemudian ini asam lagi direbus. Bisa dicoba. Ada kencing manis sudah ada kan ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Tapi kalau kena ini mungkin masih ada ini ya. Kena apa namanya itu? Yang suka kakak itu namanya apa? Asam urat. Asam urat. Nah, mungkin ada ini. Terutama yang gemuk-gemuk. Tidak yang gemuk-gemuk saja ini ya. Yang kurus juga bisa kena ini. Dan itu nanti tujuannya setelah asam urat, nanti tujuannya ke stroke juga. Sehingga ada kiai di suatu daerah itu ketika dia sholat subuh ini doanya Allahumma subhanal bala wal stroke. Jadi stroke dimasukkan dalam doa kunut ini. Kaget ini bahasa Inggris masuk dalam doa kunut. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Nah, kemudian itulah diantaranya. Jadi kalau ada yang bersin, maka dia ucapkan alhamdulillah, kita jawab yarhamukallah. Kalau dia mendengar dia didoakan yarhamukallah, maka dijawab yahdikumullah istighfar. Kalau yang putri yarhamukillah, ya laki-laki yarhamukallah. Kemudian yang kelima yaitu tadi sakit tadi kemarin waktu sebelum kesini itu ya, kita khususi pada seorang sebenarnya kartun orang Jakarta yang dapat orang Medan yang di daerah Simalungun sana. Nah, itu sudah lama nih. Dia kena cuci ginjal, cuci darah. Cuci darah. Itu seminggu 2 kali. Itu kalau dibiayai satu cucian itu 1.300.000. Jadi kalau 1 minggu berapa? 2.600.000. Jadi kalau 1 bulan berapa? Kali 4 berapa? Ya, 2.600.000 kali 4 8. Jadi 10 juta 440 ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, itu mahalnya kesehatan. Itu yang kelima. Maka kalau nanti di sini ada yang sakit hadirin, nah ini tips aja. Kami biasa dilakukan ketika 2,5 jam di makomi kita.
Ini ada yang sakit, kita datangi diutamakan pertama kali. Kita datangi, kemudian nah kita minta air, atau kita bawa air aqua, air apa nama? Air yang putih itu. Ya. Air putih. Nah, kemudian kita doakan bersama-sama Fatihah untuk sugesti. Kemudian setelah kita doakan, nah, minum atau kamu usapkan di tempat yang sakit sambil sholawat. Itu ada sugesti. Insyaallah hadirin. Sudah lakukan. Nah, ini termasuk juga salah satu daripada bukti perhatian kita kepada saudara-saudara kita di sekeliling kita, masyarakat, sebagai ikramul muslimin. Kemudian ketika yang keenam ini, ketika meninggal dunia, kita antarkan ke kuburannya. Kita sholati sama-sama, kemudian kita antar ke kubur. Kita sholati, kita dapat satu qirat, yakni satu gunung Uhud pahalanya. Kalau kita ikut sholat kemudian ke kuburan dia, maka qiratani, kita dapat 2 gunung. Ini janji Allah, disampaikan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita percaya apa enggak? Kita tidak perlu ucapan saya percaya, yang penting amalan kita hadirin. Insyaallah hadirin. Amalan kita ini yang penting. Nah, maka ini nanti kalau ada yang sakit, ada yang siapa saja, entah itu dia sudah ikut usaha dakwah atau enggak, ini maka kami semuanya siap untuk dibawa. Insyaallah hadirin. Yang siap, terutama yang ulama ya. Kemudian yang ya, pekerja-pekerja dakwah ini, nah, kami siap untuk dibawa kemana saja, kapan saja, sampai malam pun kami juga siap. Ini kita sampai berapa nih di sini, sampai berapa hari? Berapa hari Mir? 2 hari. 2 hari ya? Sampai besok. Besok beda. Ya, nah hadirin yang dimuliakan Allah, nah, itu kemudian hadirin yang terakhir ini adalah Hakim bin Hizam radhiyallahu anhu. Ini dia cerita Hakim bin Hizam ini. Hakim bin Hizam ini radhiyallahu anhu cerita, qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atani. Summa sa'altu fa'atani. Summa qala ya Hakim, inna hadzal mal khadirun hulwun. Faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu fi, wa man akhadahu bisrafi nafsin lam yubarak lahu fihi. Kana kalladhi ya'kul wa la yashba, fal yadul ulya khairun dari sufla. Maka Hakim ini cerita, saya ini datang ke Rasulullah, meminta kepada Rasul, maka aku diberi sama beliau. Kemudian aku minta lagi, aku diberi lagi oleh Rasul. Karena memang Rasul ini kalau minta, ada orang minta itu nggak pernah mengatakan la atau tidak, tapi na'am atau ya. Ini Rasulullah. Kemudian setelah itu Rasulullah telah pesan, ya Hakim, wahai Hakim, sesungguhnya inna hadzal mal khadirun khulwun. Khadirun khulwun. Sesungguhnya harta ini adalah hijau dan manis. Hijau ini lambang keindahan, kesenangan. Memandangnya menghijau, kesenangan. Khulwun, semua orang senang yang manis. Sampai orang-orang yang kencing manis, yang dilarang makan yang manis-manis, masih suka manis juga. Kemudian Rasulullah teruskan, faman akhadahu bisakhawati nafsin burika lahu. Kalau dia mengambil harta ini, menerima harta ini dengan apa? Dengan kedermawanan atau dengan menjaga diri dari sifat tamak pada dunia, maka dia akan diberi keberkahan. Jadi cari dunia dengan sifat apa? Dengan sifat kerendahan hati, dengan sifat tidak terkesan dengan harta ini, maka artinya tidak tamak, maka dia akan mendapatkan keberkahan dalam hartanya. Tetapi kalau mana akhadha bisrafi nafsin, kalau dia ambil dengan ketamaan harta ini, maka di dalam harta itu tidak ada keberkahan. Di dalam harta itu tidak ada
keberkahan. Maka digambarkan oleh Rasul kalladhi ya'kul wala yashba. Seperti orang makan tidak pernah kenyang. Diberi 1 gunung minta 2 gunung kata Rasul. Lah kapan selesainya? Setelah mulutnya didublak dengan tanah kubur, alias setelah mati baru selesai, tidak minta lagi. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka dikatakan oleh Rasul, wal yadul ulya khairu yadis sufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka orang yang biasa minta-minta nanti, kata Rasul, akan dibangkitkan dalam keadaan wajahnya tanpa daging. Tidak ada dagingnya, alias tulang tok. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, maka setelah itu hakim pun telah berkata kepada Rasulullah, faqultu ya Rasulullah walladzi ba'atsaka bil haqq lam arza ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqa nafsi hatta ufariqa dunya hatta ufariqa dunya. Sampai aku mati, aku tidak akan minta kepada seorang pun setelah engkau. Jadi artinya ini janji daripada Hakim bin Hizam. La arza'u ahadan ba'daka syai'an hatta ufariqat dunya, kata Hakim. Maka setelah ini ya Rasul, demi zat yang mengutus kamu dengan perkara yang hak, yaitu perkara agama, maka saya tidak akan minta sesuatu pun kepada seseorang setelah engkau ini. Nah, inilah janji daripada Hakim bin Hizam. Maka ketika datang harta diberi oleh Khalifah Umar, ditolaknya juga. Kemudian Khalifah Abu Bakar, Umar tolak semua harta. Tidak akan, karena tadi sudah janji. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka untuk itu kita siap-siap ini untuk ke seluruh dunia insyaallah. Siap ke seluruh dunia insyaallah. Nah, bagaimana harta kita, tenaga kita, keluarga kita, anak cucu kita, istri yang barokah, rumah yang barokah, itu adalah untuk agama insyaallah. Hadirin, mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang mendapat ridha dari Allah Ta'ala dan termasuk orang-orang min ahli jannah. Allahumma amin. Subhanallah wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.